Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, seputar tutorial-tutorial dan informasi pendidikan. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang soal FR, yang mana soal ini sering keluar pada soal-soal uji pengetahuan UKM PPG PAI. Oleh karena itu, mudah-mudahan channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini bisa memudahkan tugas-tugas Bapak Ibu guru, terutama yang sedang mengikuti PPG. Jangan lupa support channel ini agar bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu guru semuanya, terutama yang sedang mengikuti PPG. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video-video ini kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada part yang kedua, yaitu soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Untuk part yang pertama Bapak Ibu bisa silahkan ya, sudah saya buat dalam channel ini, yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 10-nya. Langsung saja untuk menuju soal nomor 11. Setelah Abu Bakar masuk Islam, istrinya Ummi Ruman juga menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar yang menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaibiyah. Tidak segeranya Abdurrahman bin Abu Bakar masuk Islam karena dia ingin memastikan masuk Islam bukan karena terpaksa. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masuk Islamnya Abdurrahman bin Abu Bakar didasarkan pada A. Dipaksa oleh ayahnya, B. Dimotivasi oleh lingkungan keluarganya, C. Dipaksa orang lain, D. Keyakinan dan pilihannya sendiri, E. Dimotivasi oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu, di sini ada kata kunci ya yang bisa Bapak Ibu perhatikan, yaitu pada poin bukan karena terpaksa ini ya. Masuk Islam bukan karena terpaksa. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu yang paling tepat? Ya, di sini jawabannya yaitu keyakinan dan pilihannya sendiri, D. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima masuknya Islam di benua ini. Penduduknya lebih kurang 42 juta jiwa, di mana sekitar 3 jutanya beragama Kristen, selebihnya beragama Islam. Bahkan di kota Iskandaria hingga kini masih terjaga segala macam kebesaran umat Nasrani Ortodok tanpa diganggu keberadaannya oleh umat Islam. Di Mesir terdapat 8 universitas, di antaranya yang termasyhur ke seluruh dunia ialah Al-Azhar di Kairo. Di sana banyak mahasiswa-mahasiswa yang belajar dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, yang kebanyakan mendapat beasiswa untuk belajar ilmu agama maupun pendidikan umum, seperti kedokteran, teknik, dan lain-lainnya. Mesir memiliki perguruan tinggi Al-Azhar yang sangat membantu perkembangan Islam karena di dalamnya dipelajari berbagai ilmu ini. Perguruan tinggi itu adalah dibangun pada masa A. Bani Umayyah, B. Bani Abbasiyah, C. Khalifah Al-Ma'mun, D. Bani Fatimiyah, E. Khalifah Abdul Aziz. Bapak Ibu, di sini yang ditanyakan yaitu perguruan tinggi Al-Azhar ini dibangun pada masa kepemimpinan siapa ya? Jawaban yang paling tepat di sini yaitu yang D, Bani Fatimiyah. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 13. Sahabat Bilal radhiyallahu an baru saja terlepas dari siksaan tuannya. Hampir sekucur tubuhnya terluka dan melepuh. Melihat kondisi sahabat Bilal radhiyallahu an ini, Rasulullah SAW memeluknya. Dipeluk Rasulullah SAW, sahabat Bilal radhiyallahu an terharu dan terasa langsung sembuh. Pelukan Rasulullah SAW itu perlu direkomendasikan karena sebagai bukti A. Ketabahannya menerima cobaan, B. Kasih sayangnya, C. Kerasulannya, D. Ketegaran imannya, dan E. Tanggung jawabnya.
Bapak Ibu, di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang B, kasih sayangnya. Rasulullah ya di sini memeluk sahabat beliau yaitu Bilal radhiyallahu an sebagai bukti kasih sayangnya. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 14. Guru mengamati kemampuan menemukan ibrah dari materi kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan di atas adalah A. Mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? B. Bagaimana media video yang baik untuk pembelajaran siswa terkait kisah-kisah Nabi? C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? D. Apakah melihat video lebih penting dari penjelasan guru? E. Seperti apa penjelasan guru agar dapat didengarkan siswanya? Bapak Ibu, dalam membuat rumusan masalah itu ya berupa pertanyaan. Di sini yang paling tepat jawabannya yaitu yang C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 15. Pak Hamid melakukan kegiatan belajar yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, menuntut adanya pembelajaran online di samping pembelajaran tatap muka. Maka Pak Hamid telah melakukan bentuk pembelajaran yang disebut A. Game learning, B. Blended learning, C. Discovery learning, D. Inquiry learning, E. Project learning. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Blended learning. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 16. A. Termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tua A untuk segera membayar sekolah supaya tetap dapat mengikuti ujian. B. Memberikan keringanan dalam membayar sekolah supaya A tetap dapat mengikuti ujian. C. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. D. Meminta orang tua A mencari pinjaman uang kepada koperasi untuk membayar sekolah. E. Mengusahakan bantuan bagi A untuk dapat membayar uang sekolah dan mengikuti ujian. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita posisinya sebagai guru ya. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang C ya. Kalau kita sebagai guru, kita hanya bisa melaporkan kepada kepala sekolah atau pimpinan kita ya. Kita tidak bisa memutuskan atau membuat kebijakan ya, seperti yang A, B, D dan ini E ini semuanya sebagai pembuat kebijakan. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 17. A adalah kelas 11 SMA yang paling pandai di kelasnya. Ia adalah anak pertama dan 3 bersaudara. Semenjak ayahnya meninggal dunia, A sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja. Bila Anda menjadi guru dari A, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menasehati A agar tetap memprioritaskan sekolahnya dengan baik. B. Mengumpulkan dana untuk memberi bantuan pada A. C. Memberikan solusi cara mendapat penghasilan di luar jam sekolah. D. Meminta A untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja. E. Meminta kepala sekolah untuk memberi beasiswa pada A. Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat di sini yaitu yang D. Kita sebagai seorang guru ya, kita bertugas atau berperan sebagai orang tua anak juga, yaitu meminta A untuk bisa mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 18. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dan bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah A. Memiliki manfaat yang kontekstual. B. Memiliki manfaat personal. C. Memiliki manfaat yang dinamis. D. Memiliki manfaat individual dan sosial. E. Memiliki manfaat teoritis dan praktis. Jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Memiliki manfaat teoritis dan praktis. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 19.
Perkembangan peserta didik dalam pembelajaran senantiasa memiliki perbedaan dalam hal intelektual, moral, emosional, dan sosial. Ada kalanya terhadap materi ajar PAI tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti dan apa yang disampaikan oleh guru. Salah satunya kisah kerasulan Nabi Muhammad. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru A. menganjurkan buku kisah Nabi Muhammad SAW, B. menjelaskan dalil kerasulan Nabi Muhammad SAW, C. menyediakan media gambar video, D. melakukan storytelling, E. meminta peserta didik untuk mempresentasikan. Di sini ya ada kata kuncinya ya. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad akan dibahas secara konkret ya. Secara konkret itu ya, itu nyata. Sini jawaban yang paling tepat yaitu yang C, menyediakan media gambar video ya, karena dengan video maka akan terlihat suatunya nyata ya, video tentang kisah Rasul. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya yaitu soal nomor 20 atau soal yang terakhir. Dalam pembelajaran PAI, peserta didik dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok A menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B menjadi kelompok di luar lingkaran. Masing-masing kelompok menceritakan kembali tentang peta konsep yang sudah disusun secara bergantian. Berdasarkan narasi tersebut, pendidik sedang mengimplementasikan teknik A. Adding part chart, B. NHT, C. Jigsaw, D. STAD, E. Insert and Outside Circle. Jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Inside and Outside Circle ya. Ini adalah sebuah pendekatan ya atau strategi pembelajaran active learning ya, yaitu membagi kelompok. Ada kelompok A menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B kelompok yang di luar lingkaran. Ini disebut adalah inside and outside circle. Baiklah Bapak Ibu, untuk pembahasan pada part yang kedua ini ya saya cukupkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus ikuti channel Belajar Bersama Pak Guru Yasin ini, karena insya Allah akan membahas seputar pendidikan profesi guru, terutama tentang soal-soal UP-PPG. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG bisa dimudahkan tugas-tugasnya dan bisa lulus sampai akhir nanti ya. Yang mengalami kesulitan silakan ya bisa konsultasi dan bisa menghubungi saya, karena saya juga menyediakan bimbingan PPG untuk kepentingan sosial. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.